Teman-teman peserta tryout Akbar Wisma, kita ingin membuat video tutorial bagaimana cara teman-teman untuk menggunakan website yang nantinya akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan tryout online Akbar Bimbel Bisma. Teman-teman seharusnya nanti sudah mendapatkan file ya Excel yang isinya adalah data dirinya teman-teman. Gambarannya nanti seperti ini. Teman-teman nanti akan dapat Excel isinya adalah username ataupun password dari website yang akan kita gunakan sebagai tempat pelaksanaan tryout. Nah, nanti teman-teman tidak akan mendapatkan nama teman-teman ya. Namanya nanti akan dihapus sehingga nanti hanya akan terlihat seperti ini. Teman-teman, kalau misalnya ingin tahu mana kode yang milik teman-teman, bisa dicari lewat tanggal lahir. Jadi nanti teman-teman search dari tanggal lahirnya teman-teman, misalnya gitu ya, tanggal 14 bulan 8 tahun 2007. Maka nanti di search akan ketemu ya, dan itu adalah data diri teman-teman. Gimana kalau misalnya ada yang tanggal lahirnya sama? Nanti kita bisa lihat di sini, di kelasnya, gitu ya. Atau misalnya nanti bisa dicek terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dicocokkan yang mana yang punyanya teman-teman, yang mana yang bukan. Teman-teman, nanti data yang diperlukan untuk login ke website adalah Zipgrade ID. Inilah yang diperlukan. Dan access code. Ini sebagai password. Jadi ada dua yang teman-teman butuhkan untuk login ke website yang nanti akan digunakan, yaitu adalah Zipgrade ID. Ini semacam username-nya. Dan access code sebagai passwordnya. Kita akan coba cek. Kita pakai akun yang ini ya. Kita masuk ke websitenya. Linknya adalah zipgrade.com/s. Oke, ini penting karena untuk student portal harus ada S-nya. Kalau tidak nanti akan masuknya ke akun Zipgrade sebagai admin. Oke, di sini adalah ketika teman-teman sudah berhasil masuk ke akun teman-teman di website pelaksanaan tryout. Nama websitenya adalah Zipgrade. Ini adalah tampilannya kalau teman-teman berhasil login. Bagaimana kalau tidak berhasil? Kita keluar dulu. Ya, misalnya salah ya. Tadi misalnya dimasukkan, ya misalnya sescode-nya salah nih misalnya ya. Misalnya kurang gitu ya. Mungkin, nah dia akan gagal. Ini tampilan yang muncul. Kalau misalnya salah, oke, maka nanti harus diperhatikan kembali. Misalnya apakah ini berubah jadi N kecil gitu ya. Nah ini nanti akan terbaca salah. Sehingga teman-teman harus memperhatikan dengan baik ya. Student access code-nya seperti apa. Kalau sudah betul, nanti dia akan berhasil login. Ya, ini adalah tampilan kalau berhasil. Bagaimana cara kita mengakses kuisnya? Silakan klik di sini, Assign a Quiz. Nanti akan muncul kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Ya, nah, di sini tulisannya masih belum bisa dikerjakan semua ya. Tampilan yang ini, yang hitam ini, artinya belum masuk waktunya untuk dikerjakan ya. Di sini tertera tanggal 20
jam 4 sore gitu ya. Sedangkan ini direkamnya hari ini tapi jam 12 kurang ya. Sehingga belum bisa dikerjakan ya. Sedangkan kalau merah ini artinya waktunya sudah terlewat ya. Ini tulis tanggal 18 sedangkan ini direkamnya tanggal 20 ya. Sehingga dia tulis merah atau sudah terlewat. Saya coba edit supaya teman-teman bisa melihat bagaimana kalau bisa dimulai kuisnya. Sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini tampilan kuisnya sudah betul. Nah, teman-teman bisa cek. Kalau misalnya sudah masuk waktunya pengerjaan, dia akan seperti ini gambarnya. Dia bisa dipencet untuk bikin kuis. Ya, teman-teman bisa mulai untuk tryout-nya. Seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Ini kita sebagai bentuk latihan aja ya. Ditekan bikin kuis. Nanti di sini ada batas waktu 120 menit, gitu ya. Setelah kuisnya dimulai, sehingga teman-teman hanya memiliki waktu 120 menit untuk mengerjakan tryout ini. Kalau misalnya 120 menit sudah lewat, maka teman-teman akan otomatis eh, menyelesaikan tryout ini, gitu ya, karena batas waktunya sudah habis. Bagaimana kalau misalnya kesulitan jaringan? Kalau kesulitan jaringan, jawaban teman-teman akan disimpan. Jadi tenang saja, tidak akan terjadi kehilangan jawaban yang sudah diisikan. Kalau misalnya seandainya terjadi eh, kesulitan jaringan seperti itu ya. Apakah ada perpanjangan waktu Kak kalau misalnya kesalahan jaringan? Ya, waktunya akan terus berjalan gitu ya. Jadi waktunya tidak akan berhenti meskipun teman-teman kemudian keluar dari aplikasi atau website ini gitu ya. Waktunya masih akan terus berjalan otomatis selama 120 menit ini sampai kemudian teman-teman selesai mengerjakan. Ini bisa dicentang, ini untuk bisa memulai kuisnya. Kita akan coba untuk mengetahui bagaimana isinya. Nah, di sini ini kita ambil contohnya soal Olimpiade ini aja ya, nggak apa ya. Ini sebagai contoh aja. Di sini akan terlihat nama tryoutnya, gitu ya. Kemudian akun milik punya siapa, dan kemudian waktu yang tersisa, gitu ya. Jadi di sini ada waktu yang tersisa. Teman-teman silakan bisa dimaksimalkan keterangan waktunya supaya bisa menyesuaikan dengan kecepatan pengerjaan kuisnya. Di sini ada auto save, dia nyala, artinya jawaban teman-teman akan secara otomatis disimpan. Untuk menjawabnya, teman-teman bisa melihat soal ada di sebelah kanan sini dan jawabannya ada di sebelah kiri. Jadi teman-teman menjawab misalnya soal nomor satu, misalnya teman-teman ingin menjawab yang A, gitu ya, maka teman-teman bisa klik yang ada di sini. Ini artinya teman-teman menjawab pilihan yang A, gitu ya. Misalnya nomor dua, teman-teman pilih yang B misalnya, itu diklik, tekan yang B. Misalnya yang nomor tiga pilihannya C, maka klik bulatan yang C. Ini artinya teman-teman menjawab pilihan nomor satu pilihan yang A, dua pilihan yang B, tiga pilihan yang C. Sampai seterusnya, sampai terakhir. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya soalnya ingin diteruskan, bisa diklik next untuk ke halaman soal berikutnya. Kalau misalnya ragu-ragu, bisa balik ke belakang ya. Jadi bisa mundur, bisa maju. Silakan disesuaikan dengan kemudahan teman-teman dalam mengerjakan soalnya. Kalau misalnya sudah selesai, sampai halaman terakhir, tuh, sudah selesai, nomor 50, maka di sini bisa review dan submit ya. Teman-teman bisa melihat terlebih dahulu, ataupun kemudian langsung di submit gitu ya. Nah, di sini ada review sedikit, muncul di sini keterangan karena belum semua soal dijawab gitu ya. Atau misalnya ini belum disubmit, silakan bisa dicek ulang untuk jawabannya apabila masih ada yang kosong. Nah, di sini kita bisa lihat yang nomor satu sampai 3 sudah ada jawabannya, nomor 4 sampai seterusnya belum ada jawaban. Nah, teman-teman bisa ngecek nih, siapa tahu ada nomor yang teman-teman belum ngejawab. Kalau misalnya emang mau dijawab, gitu ya. Di sini teman-teman bisa cek
sampai ke bawah. Nanti kalau misalnya sudah selesai dicek, akan ada pilihan untuk submit ya. Atau misalnya pilihan untuk edit response. Kalau misalnya ada yang masih kosong, bisa kembali untuk diisikan jawabannya. Sekarang kita pilih submit aja karena langsung ya. Setelah submit maka tidak bisa diubah lagi jawabannya. Seperti itu. Ini hasil kalau misalnya sudah disubmit jawabannya. Kembali ke student portal. Nah, di sini kita bisa mencari tahu berapa nilai kita setelah mengerjakan kuis ya. Di mana kita melihatnya? Kita bisa melihat di sini. Posted papers. Di sini kita bisa melihat nanti untuk kuisnya apa, dikerjakan pada hari dan jam berapa, dan berapa nilainya. Ya, gimana Kak kalau misalnya belum muncul? Tadi kan tulisannya try out PTN UTBK bukan uji coba. Artinya dari admin belum melaunching hasilnya, gitu ya. Jadi teman-teman hanya bisa melihat, mereview hasilnya kalau admin dari uh, akun Zipgrade-nya, yaitu kami dari manajemen Bimbel Bisma, untuk melaunching hasilnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya belum ada di sini, berarti belum di launching hasilnya. Kalau sudah ada, berarti sudah di launching hasilnya. Kalau sudah di launching hasilnya, teman-teman bisa cek ya. Ada di posted papers ini apa nama kuisnya atau nama tryoutnya gitu ya, dan berapa nilai hasilnya. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial. Kalau misalnya